وأن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, niat yang tulus untuk sama-sama belajar dari Allah Subhanahu wa taala melalui kitab sucinya. Pada malam hari ini kita sudah akan masuk surat Ibrahim ayat 26 sampai 30. Ayat 26 sampai 30. Untuk itu mari kita membuka kitab suci masing-masing. Nanti mengikuti di layar, di screen, sambil kita masuk ke screen. Ibrahim sampai 20. Mana fotomu saja? Surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. ومثل كلمات اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين. في الحياة الدنيا ويذل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار.
قل تمتعوا فإن مصيركم إلى إلى النار. النار. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم اللهم صل صل وزد وبارك على وبارك رسول رسول الله الله وآله آله الأطهار الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار. الأطهار. اللهم صل اللهم صل على محمد وآل وعلى آل محمد محمد. اللهم صل اللهم على صل على محمد وعلى آل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga ayat yang kita baca tadi bersama menjadi wasilah sehingga Allah SWT nantinya dengan ayat-ayat tersebut membuat kita di akhirat diberikan ampunan atas dosa-dosa kita dan ditempatkan di tempat yang paling mulia. Dan dalam kehidupan dunia kita selalu diberikan keselamatan lahir dan batin, keberkahan, kesehatan, dan sebagainya. Kita teruskan surat Ibrahim, surat yang ke-14. Ibrahim yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat ini turun di Mekah. Maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 52 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-30, berarti sudah lewat pertengahan ayat ini. Kita ulangi dari ayat yang ke-25, ayat terakhir yang kita baca pada hari Jumat yang lalu. Jadi kita bicara sekarang sejak dari ayat 24, 25, berbicara tentang perumpamaan, tentang kalimat yang suci. Di ayat yang ke-24, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha asluha sabitun wa far'uha fis sama. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Baru kemudian ayat 25 tentang bahwa pohon yang suci itu, yang baik itu pada setiap musim berbuah. Jadi Allah berfirman, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idnirabiha. Buahnya selalu datang. Arti memberikan buah kullahinin, pada setiap musim. Di sini diartikan pada setiap musim. Maksudnya setiap kali yang lama akan mati pasti ada lagi buahnya, berketerusan, berkelanjutan. Nah, inilah pohon yang suci. Jadi tu'ti ukulaha kullahinin bi'idnirabiha, dan itu adalah atas izin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amsala linnas, dan Allah membuat perumpamaan ini bagi manusia, la'allahum yatadakkarun, supaya bisa mengambil pelajaran. Artinya bahwa ya dari perumpamaan ini kita mengambil pelajaran, berarti perumpamaan ini bukan aslinya, tapi caranya Allah membuat kita mengerti bahwa yang namanya nabi-nabi itu adalah zuriatan ba'duhum min ba'din. Jadi nabi-nabi itu adalah satu keturunan kepada turunan berikutnya. Yang biasa kita bahas dalam surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim mengatakan wa min dzurriyyati, dzurriyyatu, tetapi hanya berlaku pada dzurriatnya yang suci. Nah, dzurriat nabi-nabi yang suci inilah yang kemudian datang pada setiap dibutuhkan. Nah, karena kenabian itu tidak berhenti pada Nabi Muhammad memang adalah nabi terakhir, tetapi kenabian maksudnya bahwa makna kenabian yaitu bahwa informasi dari langit harus akan selalu ada melalui orang yang paling paham kitab suci,
maka secara otomatis setelah Nabi Muhammad masih ada pelanjutnya. Jadi akan ada terus-menerus pelanjutnya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah tidak menyebut kenabian, tetapi menyebut imamah. Ini ja'ilu kalinnasi imamah. Nah, imam inilah yang akan meneruskan tugas-tugas kenabian tersebut. Makanya dikatakan mudah-mudahan dengan ini manusia bisa mengambil pelajaran. La'allahu, mudah-mudahan mereka itu ya tadzakkaru, bisa mengambil pelajaran. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 26. Ini ada, kita lihat pohon juga, tapi ini pasti bisa dipastikan pohon ini tidak bisa tinggi, tidak bisa juga besar. Lihatlah daunnya tidak bisa rindang kemana-mana. Ya kelihatan juga bahwa pohon ini sudah tua, tetapi pasti akarnya pendek ke bawah. Karena akarnya pendek, cetek, maka tidak bisa tinggi, tidak bisa juga daunnya banyak. Apa sebabnya? Karena di bawahnya ini sepertinya adalah gunung batu, jadi tidak bisa ke dalam. Nah, jadi pohon itu dua macam. Ada yang akarnya menghunjam ke dalam bumi, kemudian daun-daunnya rindang ke atas, ke langit, sehingga kemudian memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang, dan walaupun ditimpa angin, badai, tetap tidak bisa tercerabut akarnya. Tapi sebaliknya, kalau pohon itu pendek atau cetek, maka kemudian ketika anginnya nanti kencang, maka pohon itu bisa tumbang, pokok itu bisa tumbang. Bahkan kalau tornado datang, angin puting beliung, maka bisa terangkat pohon tersebut. Biasa kita menyaksikan di pinggir-pinggir jalan yang dilewati puting beliung atau tornado, itu biasanya pohonnya terangkat. Kenapa? Karena akarnya tidak menghunjam ke dalam. Wa masalu kalimatin khabithatin, dan perumpamaan kalimatin khabithatin, kalimat yang jelek, yang buruk. Ya. Kita sudah sampaikan bahwa kalimat itu adalah sebetulnya orang. Kalau kalimat itu hanya kata-kata, tidak bermakna kalau tidak ada orang. Yang namanya kalimat itu pasti ada orangnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ingin membuat kita berenung, buat tidak pernah ada kalimat yang tidak ada orangnya. Coba bikin kalimat, pasti orang yang bikin. Ya. Pasti ada pasti bisa dilacak, ada yang mengatakan itu. Ya, contohnya misalnya kata-kata history repeats itself, itu bisa dilacak. Ada orang yang mengatakan bahwa sejarah itu selalu mengulangi dirinya sendiri. Ya. Apa saja kita membaca puisi atau apalah namanya yang mengatakan dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali, itu pasti ada yang mengucapkannya pertama kali. Nggak mungkin itu tiba-tiba jadi kalimat seperti itu kalau tidak ada permulaannya, dan itu orang. Ingat, itu orang. Cari saja kalimat atau quotation, cuplikan. Kan sekarang ini di zaman WA, di zaman WhatsApp sekarang, zaman media sosial, sering orang bikin cuplikan. Cuplikan dibuat dengan baik karena isinya banyak. Di antara cuplikan yang paling atau quotation yang paling banyak diangkat adalah quotation dari Imam Ali. Nah, kan ada orang yang pertama kali namanya Sayyidina Ali, Imam Ali. Jadi ulangi lagi, tidak ada kalimat tanpa orang. Jadi kalau kita mengatakan kalimat hanya kata-kata, itu tidak mungkin. Kalimat itu diungkapkan oleh orang, dan kalimat itu adalah merupakan cerminan daripada orangnya, cerminan daripada penutur pertama kalinya. Kita yang menuturkan belakangan bisa saja hanya menghafal, tapi penutur pertamanya itu muncul dari pikirannya, muncul dari jiwanya. Makanya juga ketika Nabi Ibrahim diuji di surat Al-Baqarah menggunakan kalimat juga. Ya. Allah mengatakan, wa idzi battala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah tatkala Tuhan Ibrahim menguji Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Ya. Jadi artinya apa? Pasti beberapa kalimat, beberapa orang. Kalau kalimat itu mewakili orang, manusia. Begitu juga dengan Adam. Setelah dalam drama penciptaan Adam dan kemudian dia turun ke bumi, lalu kemudian memakan buah yang terlarang, syajarah juga, ya. Karena ada kata-kata la taqraba hadhihi syajarah, ini persis sama syajarah. Lalu kemudian dimakan, maka menjadilah zalim. Nah, bagaimana caranya supaya diampuni dosanya? Kata-kata mengatakan
Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Jadi kapankah taubat Nabi Adam atau manusia diterima? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin, setelah menerima beberapa kalimat. Nah, jadi kata-kata kalimat itu dua, tinggal kita cari kalimat mana yang baik dan kalimat mana yang tidak baik. Karena kata ayat-ayat ini, ingat bukan ayat-ayat ini dari 24, kalimat itu dua macam. Ada kalimatin thayyibatin dan ada kalimatin khabithatin. Di 24, Allah mengatakan daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ya. Sedangkan di sini wa mathalu kalimatin khabithatin. Sedangkan perumpamaan kalimat yang buruk atau orang yang buruk kasyajaratin khabithatin, seperti pohon yang buruk juga. Ya. Jadi sama pohon juga. Ijtussat min fauqilat, dan kita tahu jemaah sekalian pada zaman Nabi pada zaman Nabi berdakwah itu sebetulnya adalah dua keluarga di sana, ada dua pohon keluarga, ada dua family tree di sana yang berhadapan-hadapan, yang head to head. Yang pertama adalah keluarga besar Nabi dari Abdul Muthalib, ya. Yang satunya lagi adalah dari keluarga Abu Sufyan, Muawiyah ke atas. Nah, itu terjadi. Semua sejarah mencatat bahwa yang menghalang-halangi Nabi pertama kali adalah Abu Sufyan. Ya, seperti itu. Sampai Nabi pindah ke Yastrib atau Madinah pun Abu Sufyan masih memeranginya. Jadi dua. Abu Sufyan punya keluarga, Nabi Muhammad juga punya keluarga. Nah, perlu kita sampaikan dalam perjalanan Islam ini, tiba-tiba nanti Islam pindah ke keluarganya Abu Sufyan. Siapa? Yaitu Muawiyah. Muawiyah itu putra dari Abu Sufyan, dari istrinya Hindun. Maka Muawiyah itu bisa disebut Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah bin Hindun. Ya. Jadi dia adalah anak laki-lakinya Hindun. Dan kita tahu Abu Sufyan selalu memerangi Nabi. Bahkan Hindun adalah wanita yang memakan jantungnya pamannya Nabi, yang membelanya dari awal sampai akhir. Ketika sampai di Madinah dan terjadi perang Uhud, yaitu Hamzah. Ya, Hamzah yang yang dimakan jantungnya oleh Hindun. Jadi ini kan dua. Nah, sejak pada saat itu kan pindah tuh, berdirilah dinasti namanya dinasti Umayyah. Ya, Muawiyah Marwaniyah itu satu keluarga. Inilah sejarahnya. Allah mengatakan wa mathalu kalimatin khabisatin, dan perumpamaan kalimat yang buruk kasyajaratin khabithatin, seperti pohon yang buruk juga. Bagaimana perumpamaan pohon yang buruk? Itu sat min fawqil ardi, tidak mengakar di muka bumi, tidak ada akarnya. Maksudnya itu tidak punya tradisi keilmuan, tidak punya tradisi spiritual. Nah, seperti itu. Karena namanya mengakar itu kan berarti hatinya mendalam sampai ke langit. Nah, kalau hati itu mendalam sampai ke langit ya, bukan ke tanah, karena kalau jiwa kan bukan ke tanah. Ya, kalau pohon beneran ya ke tanah, tapi kan ini hanya perumpamaan. Jadi tidak punya tradisi spiritual, yang ada adalah tradisi egoisme. Ya. Maka oleh sebab itulah Tuhan mengatakan, wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabithatin. Ya. Yang namanya syajaratin khabisatin ejtussat min fawqil ard. Ya. Itu akarnya itu pendek di muka bumi. Makanya dikatakan ejtussat, gampang dicabut, min fawqil ard, dari permukaan bumi. Ya, jadi gampang dicabut. Begitu dicabut ya keluar. Ya, ambillah contoh paling gampang, rumput. Ya, rumput itu kan pendek ya. Makanya rumput itu memang kelihatan cepat tumbuh pada saat musim hujan. Tapi begitu musim panas, summer datang, dia paling cepat mati juga. Kenapa? Karena pendek. Ya. Nah, jadi ijtussat min fawqil ardi malaha min qarar, dan tidak ada sama sekali kekuatannya. Malah min qarar. Bagaimana caranya membuat ini pohon yang aslinya buruk ini terlihat bagus? Nah, terletak pada polesan namanya, dipoles ya. Jadi artinya dibuatkan cerita
Ya, dibuatkanlah cerita-cerita, riwayat-riwayat dan sebagainya sehingga kelihatan baik. Kalau bahasa sekarangnya dibikinlah yang namanya framing. Nah gitu, di framing menjadi baik jadi baik. Ada orang baik di framing jadi buruk seperti itu. Saya kira kalau kita belajar framing, belajarlah pada dunia sekarang ini. Ya begitu Iran mengenai rumah sakitnya apa namanya, langsung di framing oleh orang Israel, oleh pendukung Israel. Wah itu melanggar hukum internasional. Padahal selama ini mereka membombardir sudah 37 rumah sakit di Gaza, nggak pernah ngomong-ngomong seperti itu. Nah seperti itulah ya. Seperti misalnya Donald Trump, begitu dia mengirim mengirim pesawat bom B2 mengebom nuklirnya Iran, setelah itu bicara tentang perdamaian. Nah ini kan framing namanya, ya. Seakan-akan melakukan itu demi perdamaian. Gimana caranya kita pukul wajahnya orang terus mengatakan kita harus berdamai lah, gimana ceritanya, ya. Tetapi begitulah bahasanya mereka, ya. Ini namanya framing. Biasa kita sebutkan jenis-jenisnya dulu di sini, ya. Nah, jadi oleh sebab itulah maka Al-Quran mengatakan itulah perumpamaan pohon yang buruk, tidak mendalam akarnya dan karenanya tidak kokoh, tidak punya kekuatan. Ayat-ayat seperti ini, kata syajarah ini dalam Al-Quran banyak. Ada beberapa ayat yang berbicara tentang syajarah. Misalnya ada juga syajarah yang mal'una, syajarah mubarak dan sebagainya. Coba kita lihat di sini ya. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 35 dulu ya. Tentang syajarah dulu. Sejarah yang kita bicarakan tadi tentang Nabi Adam. Allah berfirman, wa qulna, dan kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah anta engkau wa zaujuka, dan pasanganmu, al-jannata, di sorga, di taman. Jannah itu taman ya. Wa kula, dan makalah kalian berdua minha, daripadanya, ragadan, sepuas-puasnya, haitsu syi'tuma, dari arah mana saja kamu suka. Artinya kamu tidak ada larangan, kamu boleh makan saja, kecuali wala taqraba, tapi kalian berdua jangan dekati hadis syajarah. Nah, berarti kata syajarah di sini muncul di sini, dan syajarah ini terlarang karena dikatakan la taqraba hadis syajarah. Terbukti dikatakan kalau kau makan syajarah ini fatakuna minaz zalimin, kamu akan zalim. Jadi syajarah ini, pohon ini, pokok ini membuat orang zalim, ikut-ikut melakukan kezaliman. Ya. Coba lihat yang mendukung Israel, ya otomatis dia juga akan ikut dalam semua dosa-dosa kezaliman yang dilakukan oleh Israel. Ya. Argumennya adalah membela kezaliman juga, kalau mereka membela Israel. Nah, jadi Al-Quran mengatakan la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ya, kamu berdua pasti akan menjadi zalim. Surat Al-Isra, surat 17 ayat 60. Allah berfirman, wa idh qulna laka, dan sesungguhnya kami telah, dan ingatlah ketika kami berfirman laka kepada kaum Muhammad, inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, ahata bin nasi, akan meliputi seluruh manusia. Jadi tidak ada satu orang pun yang luput daripada jangkauan Allah. Wa ma ja'alna ru'ya, dan kami tidak menjadikan ru'ya mimpi. Ru'ya itu adalah penglihatan sebetulnya. Di kata ru'ya itu adalah melihat, tetapi wujudnya tidak di depan mata, aslinya. Tetapi seakan-akan melihat. Kata ru'ya itu dari kata ra'yu, melihat sebetulnya. Ro'a itu melihat. Seperti ara'ait alladhi yukadzib, itu kan melihat. Ara'ait alladhi, apakah engkau telah melihat? Alladhi yukadzib bidin, orang yang mendustakan agama, kan kelihatan. Nah, namanya ru'ya itu benar-benar nampak, nyata, tapi bukan di alam nyata. Ya, jadi miriplah dengan mimpi. Kalau mimpi kan syaratnya harus tidur. Kalau di sini tidak harus tidur. Ya. Jadi wa ma ja'alna ru'ya, dan tiadalah kami menjadikan ru'ya allati arainaka, yang kami perlihatkan kepada Muhammad, illa kecuali fitnatan, sebagai fitnah. Jadi wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka, adalah kami jadikan ru'ya mimpi allati, yang arainaka, kami perlihatkan kepadamu, illa kecuali fitnatan linnasi, fitnah bagi manusia. Nah, jadi tentang apa mimpinya Nabi di sini macam-macam. Ada yang mengatakan perang Badar, ada yang mengatakan tentang macam-macam. Bisa juga dengan kenabian. Ya. Karena itu tidak disebutkan di sini. Ya.
Seperti Nabi Ibrahim juga, itu diperlihatkan juga dalam mimpi tentang menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunaya ini ara, itu ara sama dengan satu kata ini. Ini ara fil manam, aku melihat dalam tidur. Jadi maja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan, kecuali sebagai ujian linasi bagi manusia. Kemudian wasyajaratal mal'una, tapi ada juga tambahannya adalah pohon mal'una. Ya. Jadi disebutkan Al-Quran wasyajaratal mal'una fil Quran. Jadi syajarah mal'una disebutkan Al-Quran. Biasanya disebut dengan syajarah sakum, pohon sakum. Ya. Jadi wasyajaratal mal'una, ada pohon yang dilaknat. Makanya tadi dilari dekati la taqrabati syajarah fatakuna minaz zalimin. Nah, pasti dilaknat. Jadi ada pohon yang dilaknat. Nah, sekarang kita tinggal memilih kita mau bernaung di bawah pohon mana. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, bisa kita ubah. Misalnya kalau kita mau ubah, kita bisa ubah kata sirat dengan pohon. Ya Allah, bawalah aku bernaung di bawah pohon yang benar, kira-kira gitu lah. Pohon yang berada di jalan yang lurus. Pohon mana itu? Pohon yang mendatangkan kenikmatan. Jadi ada dua pohon. Bukan pohon yang mendatangkan kesesatan dan kemurkaan. Jadi ada dua di sana pohon. Nah, kita ini harus berwilayah, berwala kepada pohon yang baik, yang mendatangkan kenikmatan, bukan kepada yang mal'una. Jadi matriksnya hidup kan cuma dua, selalu kita sampaikan di sini. Matriks kehidupan cuma dua. Hak, batil. Nah, pohon juga ada macam. Pohon yang baik tadi, syajaratin toyibatin dan syajaratin khabithatin. Syajaratin toyibatin, itulah yang pohon yang mubarakatin. Sedangkan syajaratin khabithatin, itulah yang mal'unatin. Ya, jadi cuma dua macam saja. Nah, sekarang kita harus ikut. Al-Quran mengajari kita untuk memilih salah satu dari dua pohon itu. Kita tidak bisa berada di dua-duanya. Ya. Makanya dikatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan, masing-masing memilih. Makanya kalau ada orang memilih berbeda dengan kita, silakan, mereka tuh akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Ya. Maka kita sekarang memilih apakah di bawah pohon mubarakatin atau thayyibatin ataukah pohon mal'unatin atau pohon khabithatin. Ya, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, bukan hadis. Jadi pohon ini bukan spekulatif, bukan hadis. Kalau hadis masih ada derajat kemungkinannya salah. Tapi kalau di Quran, ya, ini sebutkan di Quran. Jadi ada kata-kata illa fitnatal linasi wasyajaratal mal'unata fil Quran. Wa nukhawifuhum, kami menjelaskan ini semuanya kepada manusia agar mereka takut bernaung di bawah pohon yang mal'una. Nah, kata-kata nukhawifuhum tujuannya kami supaya menyampaikan supaya mereka takut. Kayak namanya mal'una dilaknat, harusnya kita takut. Ya, harusnya kita takut kalau dikatakan ini ya syajaratal mal'una. Nah, berarti kita harus menghindarinya, dilaknat oleh Allah. Nah, jadi Allah katakan wa nukhawifum, kami membuat itu sebagai untuk menakuti manusia supaya jangan bernaung di bawahnya walaupun kita bebas. Fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Tapi bagi mereka-mereka yang memang tidak mau menggunakan hati nuraninya, fitrahnya, akalnya, ya mereka itu tetap tughyanan kabira. Tughyan itu ego, aku, dan merasa diri besar. Egonya besar. Ya. Jadi fama yazidum, tidak bertambah bagi mereka yang tidak mau mendengarkan nasihat dari Allah ini, kecuali tughyanan kabira, kecuali kedurhakaan yang besar atau ego yang besar. Tughyan itu dari kata tagha, ego. Ya. Inilah yang diceritakan dalam Al-Quran. Jadi makanya juga sekalian mudah-mudahan dengan kita tadabbur seperti ini, kita bisa memilih. Ingat, hidup ini cuma sekali. Kalau kita sudah meninggal, tidak bisa balik ke dunia lagi. Ini tubuh kita ini sekarang kelihatan masih enak, bisa makan, bisa minum. Tapi begitu kita mati, yang nggak ada gunanya, kan dikuburkan. Begitu kita nyawa keluar dari badan, ya badan ini nggak ada gunanya, membusuk. Makanya supaya tidak mencemari lingkungan, dibawa ke kuburan, dibawa ke tanah, gitu. Jadi makanya mumpung atau selama badan kita ini masih bisa dipakai, gunakanlah untuk mencari kebenaran. Ya. Kata orang, selama hayat di kandung badan,
Kata-kata selama hayat di kandung badan artinya selama rohani, selama fitrah, selama jiwa masih berada dalam badan, gunakanlah badan untuk mengikuti kehendaknya fitrah. Jadi seperti itu. Karena kalau sudah di akhirat nantinya, ya tidak ada lagi tempat untuk lari. Ya. Tidak bisa juga kembali lagi ke dunia. Yusabbitullahu alladhina amanu. Allah SWT yusabbit. Yusabbit itu mengisbat, memperkuat. Ya. Makanya kalau kita berdoa, wasabbit aqdamana. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa kali doa itu muncul. Contohnya, Rabbana ghfir lana dunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wa ansurna alal qawmil kafirin. Di doa lain, Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna alal qawmil kafirin. Jadi kita minta sabbit aqdamana. Ya. Allah katakan Allah memberikan sabit, memperkuat, meneguhkan. Yusabbitullahu berarti kan doanya tadi terjabah. Sabbit aqdamana. Nah, yusabbitullah, Allah memperkuat, meneguhkan. Meneguhkan hatinya siapa? Alladzina amanu, orang yang beriman dengan apa? Bil qauli tsabiti. Jadi penguatan itu dengan qaul sabit. Ya. Jadi tidak bisa hanya dengan ucapan-ucapan biasa saja. Jadi yusabbitullah di sini caranya adalah dengan bil qauli sabit. Apa itu bil qauli sabit? Yaitu tadi dengan syajaratin thayyibatin. Dengan pohon yang indah, yang kuat, yang bagus, yang suci. Nah, makanya kita lihat di sini nih, coba kita lihat di sini ya. Bil qauli sabit ini dengan ucapan yang teguh di sini ada footnote-nya, ada catatan kakinya nih. Catatan kakinya di sini. Sini. Ya, dimaksud ucapan-ucapan teguh di sini adalah kalimat thayyiban, itu tadi paling ke atas. Jadi orang yang Allah perkuat hatinya adalah orang yang berwilayah atau bernaung di bawah pohon yang suci, di bawah kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin. Ya. Jadi bernaung di bawah syajaratin thayyibatin, pohon yang suci. Nah, itulah disebut dengan bil qauli tsabiti. Jadi jelas sekali jemaah sekalian ini. Ya. Jadi kita disebut beriman tidak cukup dengan mengucapkan saya beriman, harus didahului dengan disertai dengan bil qauli tsabitnya. Apa bil qauli tsabit tadi? Yaitu bi kalimatin bi syajaratin thayyibatin. Fil hayatin dunia fil akhirat, baik di dunia ataupun di akhirat ini, di dunia ataupun di akhirat. Ya, jadi ini dibutuhkan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Untuk apa dibutuhkan di dunia? Untuk kemenangan. Karena Islam itu namanya satu ummah. Ya, one ummah, satu ummah. Ya, tidak boleh dipisah-pisahkan berdasarkan agama, negara, bangsa, ras, kulit putih, kulit hitam, kulit coklat. Tidak berdasarkan mazhab Sunni, Syiah, Ibadi dan sebagainya, tapi berdasarkan satu ummah. Ya. Jadi konsepnya Islam itu adalah konsep ummah, konsep kolektivitas, konsep masyarakat, society. Ya, itu masyarakatnya. Dan di dalamnya itu apapun mazhabnya, selama dia berpegang teguh kepada kalimatin thayyibatin, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, baru Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dari mana kita ngambil ini? Dari salat. Ya. Maka selama itu yang dia pegang baik-baik, maka Allah ikut memberikan kepadanya kemenangan di dunia. Cobalah lihat sekarang di Timur Tengah jemaah sekalian. Ya. Orang percaya atau tidak percaya, mau ikut atau tidak ikut, nggak masalah. Tapi kita tahu bahwa satu-satunya negara yang berdiri sendiri di dunia hanya Iran. Tetapi bisa membuat ketakutan negara besar seperti Israel dan Amerika. Bagi beberapa negara Arab, Israel itu adalah, boleh dikata, ya sama dengan harus dijilat kakinya. Ya. Tapi bagi Iran, coba lihat, tetap aja sendiri, tetapi tetap eksis sampai sekarang. Ya. Amerika, siapa yang tidak kenal Amerika? Tidak ada rasa takutnya sama sekali dibom. Coba lihat jemaah sekalian di Israel. Wah, orang semua pada ngumpet di bawah bunker. Tapi coba lihat di Teheran kemarin.
hari Minggu, demonstrasi besar-besaran kan? Artinya dia berada di tempat terbuka. Kenapa? Ya mereka tidak takut mati. Seperti itu. Jadi ini kan menunjukkan bahwa dua hal yang berbeda. Ya. Mereka maju dunianya, tidak takut di akhiratnya. Kenapa? Karena dia telah mengikuti jalan yang benar. Jadi yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Di dalam kehidupan dunia, bagaimana di akhirat? Dia dapatkan syafaat nantinya. Ya. Dia akan diterima di telaga haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya suci. Ya. Sebaliknya wa yuzillullahu zalimin, orang zalim. Nah, ini tadi yang mendekati pohon apa tadi? Ya. Kita sudah tadi, siapa yang zalim tadi? Yang mendekati pohon yang terlarang tadinya kan? Ya. Jadi kan tadi surat Al-Baqarah ayat 35 mengatakan wa idh qulna ya adamus kun wa qulna ya adamus kun anta wa zawjukal jannata wa kula ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin, kan begitu. Dan ketika kami berfirman berkata kepada Adam, wahai Adam, uskun tinggallah anta, kamu, wa zawjuka dan pasanganmu, al-jannah di taman. Dan di dalam taman itu akulah, makalah kamu berdua. Ya, ragadan sepuas-puasnya min haitsu syi'tum, dari arah mana saja kamu suka. Tapi ingat, wala taqraba, jangan dekati hadis syajara, pohon yang terlaknat ini atau terlarang ini. Kenapa? Fatakuna minaz zalimin. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengatakan wa min zurriyati, baru dia katakan la yanalu zalimin, ya bisa saja pohon yang buruk itu dari zuriat Ibrahim juga, tetapi dia zalim, maka jangan ikuti mereka. Kan begitu sebetulnya. Kalau kita lihat tadi keluarga yang ada di Mekah itu kan ke atas sama turunan Nabi Ibrahim semuanya. Setiap yang namanya Quraisy di Mekah itu atau penduduk asli Mekah itu adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim melalui Ismail. Tapi dalam perjalanannya sudah terbagi dua. Ada yang zalim, ada yang tidak zalim. Nah, Rasulullah itu berasal dari syajarah yang tidak zalim, yang suci. Syajaratin thayyibatin tadi. Ya. Makanya tidak melakukan kezaliman. Karena tadi katakan, la taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minaz zalim. Nah, apa sebabnya? Orang zalim itu pasti tersesat. Ini yudillullahu zalimin. Tersesat. Nah, berarti pada saat kita membaca Al-Fatihah dan mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kan ini yang dimaksud. Waladdallin, dallin itu adalah isimnya, kata kerja, kata benda apa? Kata bendanya, kata namanya. Sedangkan yudillu di sini adalah kata kerjanya, fiilnya. Ya. Jadi kita mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapakah dhalin itu? Ya, zalim di sini. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Saya kira Al-Qur'an jelas sekali, Pak. Sekali sebagai penuntun bagi kita, saya kira jelas sekali ya. Kita lihat surat An-Nur. Ya, sini kita ketemu kata syajaratin mubarakatin. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Masalun nurhi, perumpamaan cahayanya ialah kamishkatin, seperti mishkatnya. Fiha misbah, di dalam mishkat itu ada pelita. Mishkat itu ceruk, ya. Ceruk masuk di dalam tembok buat menyimpan pelita atau dian. Dulu namanya dian atau pelita sama saja. Ya. Situ disimpan. Al-misbahu fi zujajah. Kemudian, ya mana tadi? Kasyajaratin misbahun ya. Jadi seperti apa namanya? Kamishkatin seperti lubang, di dalamnya ada misbah, pelita. Al-misbah, pelita itu fi zujajatin, berada dalam kaca. Dulu kan namanya pelita dalam kaca. Ada kacanya di luar. Dulu dinamanya semprong ya. Az-zujajatu, zujajah itu atau kaca itu, kacanya saja begitu bening, terang, karena kaukab seperti bintang. Karena bintang itu kan berkilap-kilap. Nah, yang namanya kaca itu kan kalau bening sekali kan berkilap-kilap kalau kena cahaya. Durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin. Berkilau
Yuqadu, dinyalakan, ya, pelita ini dinyalakan min syajaratin mubarakatin, dinyalakan dari pohon yang diberkahi, berarti pohon thayyibatin, bukan pohon habitatin. Jadi jelas sekali, yuqadu min syajaratin mubarakatin, dia dinyalakan oleh minyak yang berasal dari pohon yang penuh dengan keberkahan. Zaitunatin. Siapa itu zaitunatin? Zaitunatin adalah kata-kata watini wazaitun wa turisinina wa hadzal baladil amin. Watini wazaitun, ya. La syarqiyatin, ingat dalam watini wazaitun itu apa yang ada di sana? Yang ada di sana adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, berarti mereka ini adalah membawa kepada mereka ini adalah ahsanu taqwim. Tapi sebaliknya mereka yang tidak menerima ini summaradadnau asfala safili. Dia akan turun ke tempat yang paling rendah. Ya, illa kecuali kalau dia sadar kembali dan ikut. Illa alladziina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. La syarqiyatin wala garbiyatin, inilah universalitas. Tidak timur, tidak barat. Artinya tidak ada rasisme di dalamnya, tidak melihat orang berdasarkan mazhab-mazhabnya. La syarqiyatin wala garbiyatin. Tidak membedakan orang berdasarkan parsialitas dan unsur-unsurnya. La syarqiyatin wala garbiyatin. Ya kadu zaituha, minyaknya hampir-hampir yudhi'u, menerangi. Minyaknya saya sudah sangat terang. Walau lam tamsasunar, walaupun api belum menyentuhnya. Nurun ala nur, itulah cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linuri, Allah akan membimbing kepada cahayanya. Nah, kalau Allah membimbing kepada cahayanya melalui apa? Kita sudah sampaikan, selalu melalui imamnya. Kita sudah melihat Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kan begitu. Wa ja'alna minhum, kami jadikan dari mereka a'immah, imam-imam, pemimpin. Apa tugasnya? Yahduna bi amrina. Membimbing atas perintah kami, kata Allah. Kata amrina itu Allah di situ. Yahdillahu linurihi, Allah menggait, membimbing mereka, memandu mereka kepada cahayanya. Jadi inilah panduan menuju kepada cahaya Allah, supaya kita lebur di sana. Kita seperti laron, seperti anai-anai yang begitu melihat cahaya kita terbang kepada cahaya, meleburkan diri kita di sana, memfanakan diri kita. Setelah kita fana hilang, maka yang ada hanya cahaya. Yahdillahu linurihi may yasha. Lagi-lagi perumpamaan juga ini sama tadi kan, syajaratin tadi. Daraballahu matalan kalimatan tayyibatin kasyajaratin tayyibatin, ya yadribullah wa yadribullahu la amsal. Ini pun adalah perumpamaan. Allah bikin perumpamaan linasi kepada seluruh manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, saya kira jelas ya. Setelah surat Al-Fat, surat 48, Allah firman, laqad, ayatnya 18 ya. Surat Al-Fat itu 48, ayatnya 18. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Sungguh Allah reda kepada orang mukmin. Jadi Allah reda kepada orang mukmin. Ingat, yang kita cari ini reda Allah. Nah, bagaimana caranya Allah reda kepada kita? Laqad radiyallahu anil mu'minin. Allah sungguh reda kepada orang mukmin kapan? Ketika. Nah, jadi redanya Allah ketika yubayyi'unaka tahta syajarati. Ketika mereka membaiat kamu di bawah pohon. Bisa saja orang mengatakan ini adalah baiat, misalnya baiat Aqabah 1, 2 pohon. Iya. Tetapi kalau itu berarti tidak berlaku sekarang, karena hanya berlaku pada saat itu. Nah, supaya ini berlaku sepanjang masa, maka baiat yang dimaksud di sini adalah berbaiat untuk berwilayah, bernaung di bawah pohon yang suci tadinya. Syajaratin thayyibatin atau syajaratin mubarakatin tadi di surat An-Nur. Ya. Jadi orang beriman itu Allah ridho kapan? Apabila berbaiat. Ya. Untuk berwilayah pada pohon yang suci. Berdasarkan ayat ini. Jadi yubayyi'unaka tahta syajara
fa'alima ma fi qulubihim. Nah, setelah berbaiat kepadamu, apakah dia sungguh-sungguh atau tidak? Seperti misalnya di Gadir Hukum, ada yang sungguh-sungguh atau tidak? Ya Allah tahu ini. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada dalam kalbu mereka. Apakah dia benar-benar berbaiat atau hanya sekedar lisan saja? Apakah dia benar-benar menjabat tangannya Sayyidina Ali pada saat itu atau tidak? Ya Allah tahu semuanya. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah tahu apa yang ada dalam kalbu mereka. Nah, sehingga setelah mereka berbaiat pada pohon yang suci ini, fa'anzalas sakinata, maka Allah menurunkan kepadanya ketenangan. Jadi sakinah datang setelah kita berbaiat, dan setelah berbaiat baru Allah ridha kepada kita. Barulah ada kata-kata radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan ini terkait dengan apa? Terkait dengan manusia terbaik. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah manusia terbaik, makhluk terbaik. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi fa'anzala sakinah, setelah itu datanglah sakinah, ketenangan alaihim kepada mereka. Wa atabahum fathan qariba, dan memperkuat mereka dengan kemenangan yang nyata. Nah, kapan nih fathan qariba? Ada dua macam, ada fathan qariba, ada fathan yang lebih besar lagi. Fathan qariba ya pada saat Nabi dulu Futuh Mekah, ada lagi fathan yang paling besar di akhir zaman. Kapan? Nah, di dalam surat Iza aja dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, iza jaa nasrullahi wal fath. Ingat, iza jaa nasrullahi wal fath. Fath itu cuma satu di situ, enggak ada fathan qariba. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Kamu akan melihat manusia memasuki agama Allah dengan berbondong-bondong. Yadkhuluna fi dinillah afwaja. Kamu akan melihat manusia masuk kepada agama Allah berbondong-bondong. Berdasarkan pengamatan Twitter atau KX, sekarang namanya X. Setelah perang antara Israel dengan Iran sekarang, ditambah dengan bombardir yang dilakukan Amerika kemarin, apa yang terjadi? 90%, menurut pengamat ini, 90% pengguna Twitter atau pengguna platform X ini adalah simpatisan dan pendukung Iran. Hanya 10% yang mendukung Israel. 90%. Nah, kalau ini berlanjut, apa yang terjadi? Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa asabahum fathan qariba. Coba lihat jemaah sekalian ilustrasi kita ini, video kita. Dapat kita bayangkan, kalau ada orang yang punya anggota banyak, atau ke masyarakat yang katakanlah saya ini kepala suku, Suku itu kan besar ya. Misalnya suku Melayu ini kan mencakup Indonesia, Malaysia, Singapura sebagian, Thailand bagian selatan, Filipina bagian selatan, Brunei itu kan sukunya Melayu. Katakanlah saya ini kepala suku, membawa semua anggota suku saya naik ke atas sini, berjalan ke sini. Apa kira-kira kata orang? Pasti orang katakan ini orang gila, kira-kira gitu. Ini kepala suku gila. Masa membawa orangnya naik berjalan di sini, kan sangat berbahaya kalau jatuh ke bawah sini. Ini kan di bawah ini adalah lahar panas, itu adalah bara itu. Begitu masuk ke situ udah habis. Jadi Jadi batu bara. Ya, begitu masuk di situ keluarnya jadi batu bara. Bukan jadi orang lagi. Tubuhnya menjadi batu bara. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, batu arang kalau kalau di Malaysia, batu arang. Jadi begitu dia masuk di sini terbuyuk, jatuh, ya udah keluar
jasadnya menjadi batu arang. Ya. Nah, jadi artinya kan bodoh namanya kalau membawa ke sini. Ya. Tapi ada orang yang mengaku pemimpin, entah ustadz, ulama, atau apalah namanya, tapi benar-benar membawa umatnya ke sini. Ya. Alam tara, apakah engkau tidak melihat, memperhatikan? Ya. Allah bertanya, apakah engkau tidak memperhatikan? Hanya apakah lam tidak tara, engkau melihat, memperhatikan? Ila kepada alladzina, orang-orangnya baddalu nikmat, mengubah nikmat Allah. Baddalu nikmat Allah, berarti nikmat dirubah. Ini kata-kata merubah nikmat itu terjadi juga pada Bani Israel, kan begitu. Ya. Jadi waktu Bani Israel masuk kembali ke Baitul Maqdis, Nabi Musa mengatakan masuklah dalam keadaan bersujud, kan begitu, pernah kita bahas ini. Nah, sujadan. Ya. Dan katakanlah hittatun, wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Ya, tetapi apa yang terjadi? Fabaddala alladziina zalamu minhum qaulal ladzi ghairal ladzi qila lahum. Ya, jadi tiba-tiba ada di antara mereka merubah nikmat itu, kata-kata itu. Ya. Merubah, contohnya Samiri misalnya. Samiri kan merubah itu nikmat. Nabi Musa sudah mengatakan, wahai Bani Israel, kira-kira gitulah. Saya ini dipanggil oleh Tuhan, oleh Allah, pergi ke Gunung Tursina selama 40 hari, 40 malam. Ya, 40 hari. Selama 40 hari tidak boleh terjadi kekosongan kenabian. Tidak boleh terjadi kekosongan kerasulan. Tidak boleh terjadi kekosongan kekhalifahan. Maka pengganti saya, khalifah saya adalah Harun. Maka sepeninggal saya pergi ke Gunung Tursina, ikutilah Harun. Harun ini dipersiapkan oleh saya dan ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah buat kalian. Nah, tetapi apa yang terjadi kemudian ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina, datanglah Samiri mengubah semua kalimat-kalimat atau nikmat-nikmat itu, nikmat kenabian dan kepemimpinan Harun. Ya. Ingat, ini penting karena doa kita siratal ladzina an'amta alaihim, dan ada yang merubahnya berdasarkan ayat ini. Jadi ada orang yang berubah nih. Maka pertanyaannya, alam tara, apakah kau tidak melihat orang yang merubah kalimat itu, nikmat itu? Ya. Ingat, nikmat itu ada yang merubah. Alam tara ilal ladzina baddalu nikmat Allah. Apakah kau belum melihat kepada orang yang telah mengubah nikmat Allah itu? Kenapa dirubahnya? Kufran. Jadi sebetulnya namanya Samiri itu kafir. Cuma kalau dia memperkenalkan dirinya sebagai kafir, tidak diterima oleh Bani Israel. Tidak diterima oleh pengikutnya Nabi Musa. Sedangkan Samiri ini ingin mendisorientasikan umatnya Nabi Musa. Mendisorientasikan, merubah orientasinya. Nah, caranya bagaimana? Dia masuk menjadi pengikut Nabi Musa, tapi begitu kesempatan itu datang, dan bagi Samiri kesempatan itu datang ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina, maka pada saat itu beraksilah Samiri dengan merubah kenikmatan dari Harun kepada dirinya. Dari Harun kepada dirinya. Badalu nikmatallahi kufran, karena kekufuran. Nah, apa yang terjadi kemudian? Setelah merubah kenikmatan ini, ahallu wa ahallu qaumahum. Mereka menggiring kaum mereka daral bawar, untuk berjalan di tepi neraka kebinasaan. Al-bawar ini neraka kebinasaan. Dapat kita bayangkan. Kenapa di tepi? Ya karena nanti kan umatnya masih bisa bertobat kalau dia cepat menyadari. Tapi tiba-tiba Samiri membuat mereka menyembah patung anak sapi. Ini disebut. Dan ini banyak terjadi seperti itu. Wahallu qaumahum daral bawar. Tiba-tiba menggiring kaumnya menuju kepada tepi api neraka. Daral bawar, sebutnya di sini lembah kebinasaan. Daral bawar. Nah, tentu jemaah sekalian, kita harus berpikir kritis. Jangan-jangan nanti kita juga masuk di situ. Jangan-jangan orang yang kita ikuti membawa kita kepada darul bawar. Tanpa kita rasakan. Karena kalau nanti di akhirat baru kita tahu, ya nggak ada gunanya. Ingat pembahasan kita kemarin. Masih surat Ibrahim, ya, ayat kemarin ayat 21 sampai 20 berapa gitu. Yang dimulai dengan wabarazulillahi jami'a. Ketika mereka semuanya berkumpul di hadapan Allah, maka di sana saling salah menyalahkanlah antara al-mustakbirin, istakbar dengan istadafu, kan begitu.
al-mustakbirin dan al-mustad'afin. Terjadi dari sana saling bisa mundur kembali ke ayat 20-an itu kita membacanya. Jadi mereka di sana ternyata baru sadar kalau si mustad'afin ini, orang yang lemah ini, ternyata dibawa juga masuk ke dalam darul bawar, rumah kebinasaan. Dari itu sudah rumah, cuma terjemahkan di sini dengan lembah kebinasaan. Darul bawar. Kenapa lembah ya? Karena belum masuk, kan belum meninggal. Kalau meninggal baru. Ya. Jadi kau mau darul bawar. Ya. Dan ini juga yang kita temukan di dalam surat Ali Imran. Ya. Ingat jemaah sekalian kata-kata nikmat. Jadi saya ingin jemaah sekalian memberikan penekanan pada kata nikmat ini ya. Kata nikmat. Supaya kita lihat ada juga lembah kebinasaan juga kita temukan. Lembah api neraka di mana? Di surat Ali Imran. Mari kita lihat surat Ali Imran di sini. Surat 3. Ayatnya 100 berapa ini? Ya, 100. Kita mulai dari 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan berserah diri. Wa tasimu, berpegang teguhlah. Wa tasimu di sana itu berpegang teguh. Bihablillah, pada tali Allah. Ini hablillah, habl Allah. Jami'ah semuanya. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Apa itu habl Allah tadi? Ya sama tadi dengan nikmat itu. Nih, nikmatnya muncul di sini. Berarti tadi adalah pelanjut kenabian. Karena kalau tidak berpegang teguh kepada pelanjut kenabian, pasti tafarraqu, pasti berpecah belah. Karena semua orang yang mengaku punya otoritas tiba-tiba membuat kelompoknya masing-masing. Terjadilah fragmentasi kelompok-kelompok, dan ada kelompok-kelompok yang kemudian digunakan oleh pihak musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Wadhkuru, ingatlah nikmat Allah. Ini sama nikmat Allah, nikmat Allah. Ingat ini, nikmat Allah sama kan? Ya. Jadi suruh ingat ini nikmat Allah. Ya. Wadhkuru nikmat Allah alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Apa itu nikmat Allah? Kenabian. Ya. Sebelum datang kenabian apa yang terjadi? Idh kuntum a'daan, kalian tadinya bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu dengan kenikmatan Allah ini, nikmat Allah ini, allafa baina qulubikum, menyatukan hati-hati kalian. Allafa baina qulubikum, menjinakkan hati kalian, menjadikan hati kalian bersaudara dengan yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Fasbahtum, menjadilah kalian binikmati, dengan nikmat tadi, nikmat Allah ini, ya. Binikmati, hiknya Allah. Jadi kembali ke sini, binikmatillah, ikhwana, bersaudara. Jadi harus bersaudara berdasarkan nikmat Allah ini. Ya. Wa kuntum, dan kalian tadinya ala syafa hufratin. Sebelum kalian binikmati ikhwana, wa kuntum ala syafa hufratin. Kalian sudah berada di tepi jurang minanar. Ala syafa hufratin minanar. Sudah berdiri di tepi jurang api neraka. Nah, kan sama tadi. Ya. Cuma kalau di sini disebutkan dengan kata-kata wa ahallu qaumahum daral bawar. Jadi tapi maksudnya di sini sama. Kuntum, tadinya kalian sebelum bersaudara dengan kenikmatan ini, ala syafa hufratin minanar, sudah berdiri di tepi jurang api neraka. Fa'ankadakum minna, lalu Allah dengan nikmat ini menyelamatkan kalian daripadanya. Kadzalika, begitulah yubayyinullah, Allah menjelaskan lakum kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan dengan ayat ini kalian dapat petunjuk pada siapa kita harus ingat, pada siapa kita harus ikut. Ingat pada nikmat Allah atau kepada badalu nikmat Allah, berarti menukar, mengganti nikmat Allah. Apakah kita ikut pada mereka yang tidak mengganti nikmat Allah atau pada badalu nikmat Allah, ya, karena kekufuran mereka. Ya, marilah kita berpikir masing-masing, toh di dalam kehidupan ini tidak boleh ada paksaan, tapi ingat satu hal, kita semuanya pasti akan mati. Dan pada saat kita mati, kita harus mempertanggungjawabkan pilihan kita masing-masing. Nah, kita lihat dulu ayat pendukung ini di sini. Ya. Dan surat Ar-Rum. Allah mengatakan, fa'akim wajhaka lid-din.
maka hadapkanlah wajah kamu kepada agama lidin hanifah, lurus. Hanif. Fitrah Allah itulah allati yang fataran nas alaiha, menjadikan fitrah manusia. Alaiha itu fitrah Allah inilah yang dijadikan Allah sebagai super fitrah manusia. Dan apa yang terjadi? La tabdila, tidak boleh ada perubahan ini. La tabdila li khalqillah. Karena tidak ada la tabdila li khalqillah, maka di sini juga nikmat Allah juga tidak boleh diganti di sini. Sayangnya ini ada yang menggantinya. Makanya Allah mengatakan, apakah kau tidak memperhatikan bahwa ada orang yang mengganti nikmat Allah? Ya. Harusnya tidak boleh diganti, karena Al-Quran mengatakan di sini, fitrat Allah allati fataran nas alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak boleh tabdil, tidak boleh ada perubahan. Ya, karena kenapa tidak boleh ada perubahan? Karena fitrah inilah dzalika dinul qayyim, berdirinya agama yang lurus. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin akan tetapi aksaran nasi, banyak manusia layak namun yang tidak mengetahuinya. Kita lihat surat Al-Ahzab, surat yang ke-23. Surat Al-Ahzab itu adalah surat 33. Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Di antara orang beriman ada orang-orang sadaku, ada orang yang benar ma'ahadullah, yang mereka janjikan kepada Allah. Maksudnya ahadnya kepada Allah dipenuhi. Ya, istiqamah. Sadaku itu dia benar menepati ahadnya dengan Allah. Jadi ahadnya dengan Allah kan berarti ahad tentang kepemimpinan. Jadi ada yang memenuhi ahadnya dengan Allah. Nah, mereka memenuhi ahadnya dengan Allah ini terbagi dua lagi. Faminhum man qada nahba, di antara mereka ada yang mati, tak mati terbunuh atau mati biasa. Wa minhum, dan di antara mereka man yantaziru, ada yang belum meninggal tapi tetap dalam keadaan menunggu. Dan yang menunggu ini apa yang dilakukan? Wa ma badalu tabdila, tidak merubahnya. Jadi dia walaupun dia masih menunggu, belum meninggal, dia tetap istiqamah. Tidak berani mengubah tadi nikmat Allah. Tidak berani melakukan badalu nikmat Allah. Ya, tidak melakukan seperti ini, alladzina badalu nikmat Allah. Nah, ini yang dibicarakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 23 ini, yaitu ma badalu tabdila, tidak mengubah. Ya, walaupun dia belum meninggal, tidak. Makanya yang meninggal sudah selesai, tapi kita meninggal ini ya bisa saja tiba-tiba merubah. Makanya kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, tadinya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, karena al-maghdub dan dhalin itu adalah badalu nikmat Allah. Ayat 29. Bayangkanlah tadi kawah ini, kalau tadi dari atas, kan tadi kita dari atas gunung. Kita tadi dari atas, di tepinya jatuh. Batu-batunya licin, terperosok masuk ke sini, coba. Bapak Ibu bayangkan kalau kita jatuh dari atas tadi, ya. Jatuh dari atas tadi, terperosok masuk ke sini, ya. Ya, masuk ke sini. Ya, ini adalah lahar panas ini, membara seperti ini. Aslinya ini semacam metal, semacam logam. Dapat kita bayangkan kalau besi dipanasi seperti ini dan mencair seperti ini. Ini kan nanti kalau sudah mengering dia seperti logam. Ya, termasuk jenis-jenis logam atau batu-batu yang keras. Nah, bagaimana kalau kita jatuh ke sini, dan api neraka jauh lebih panas lagi dari ini. Nah, apa itu tadi darul bawar? Jahannam yaslauna, neraka jahanam. Jadi dari sini jahanam. Jadi yang di bawah tadi menyala-nyala itu adalah jahanam. Yaslauna, yang mereka memasukinya. Wa bi'sal qarar, dan itulah seburuk-buruk al-qarar, tempat masuk. Wa bi'sal qarar, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal, tempat menetap. Ya, wa bi'sal qarar, itulah seburuk-buruk tempat menetap, al-qarar. Ya. Jadi cuma sekedar bahagia, ya. Kalau kita bermasalah, kita masuk di sana. Ingat, yaslaunaha. Ya.
Nah, tentu kita meminta perlindungan dari Allah jangan sampai masuk seperti itu. Kita tentu berucap nauzubillahi min dzalik, tsumma nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita masuk di sini ya. Karena kalau masuk di sini ya susah keluarnya. Surat 38, surat Shad, ayatnya 55. Allah berfirman, "Hadza," ya. Beginilah jadinya kalau orang itu angkuh, ego, arogan. Wa inna lit-tagina, sungguhnya bagi orang-orang yang seperti ini, yaitu yang togo. Tagina itu untuk jamak dari togo. Seperti Fir'aun, arogan, angkuh, egoistik. Ya. Wa inna lit-tagina, semuanya orang togo. Toga ini sekarang banyak orang mengaku beragama, tapi togo. Contohnya gini. Dia mengaku mencintai, dia mengaku menghidupkan sunnah Nabi, yaitu memelihara kucing. Tapi kucingnya mengganggu tetangganya. Tetangganya korban kotorannya, korban mobil dan motornya dicakar-cakar. Nah, gitu. Nah, ini jelas salah namanya. Harusnya kita lebih kita memang perlu mencintai hewan, tapi kita lebih mencintai lagi manusia, karena manusia lebih mulia daripada hewan. Jangan sampai hewan kita mengganggu, merusak properti tetangga kita yang manusia itu. Nanti hatinya terluka, akhirnya kita ribut. Nah, ini namanya orang togo. Itu contoh yang paling kecil. Jadi wa inna lit-tagina, untuk orang-orang yang togo itu, yang arogan, la syarra ma'ab, maka mendapatkan tempat kembali, syarra, seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi seburuk-buruk tempat kembali itu disiapkan untuk siapa? Untuk orang yang egoistik, narsistik. Jadi orang yang egoistik, orang yang narsistik. Itulah yang disiapkan kepada mereka. Anania. Itogina la syarra ma'aba. Apa itu syarra ma'aba? Ini dia. Jahannam. Nah, jadi namanya jahannam itu apa? Syarra ma'ab. Tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Yaslauna, yang akan mereka masuki. Fabi'sal mihad, dan itulah tempat tinggal, tempat kembali yang paling buruk. Fabi'sal mihad. Ya. Nah, di dalamnya dikatakan nanti hada. Ya. Inilah neraka jahanam bagi kamu. Falyazuquhu, rasakanlah, hamim wa gassaq. Sangat panas, dan kalau dingin datangnya sangat dingin. Seandainya dia panas sekali, seandainya ada dinginnya mematikan, dingin itu menyiksa juga. Ya. Begitulah neraka jahanam. Jahannam yaslauna. Kita kembali lagi ke sini. Ya. Tadi satu lagi. Surat Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah 58 ayat 8. Alam taro ilal ladina nuhu anin najwa. Apakah engkau belum melihat kepada orang yang nuhu, dilarang, anin najwa, untuk berbisik-bisik. Najwa itu berbisik-bisik, bicara rahasia. Sudah dilarang berbicara rahasia, summa na'udu, kembali lagi berbicara rahasia lagi, menggibah lagi. Ini summa ya'uduna lima nuhu, kembali lagi menggibah, padahal dia nuh sudah dilarang anhu untuk melakukannya. Wa yatanajawna bil itsmi wal udwan, apalagi mereka berbisik-bisik tentang dosa dan permusuhan. Wa yatanajawna bil itsmi wal udwan wa maksiyati rasul, bahkan maksiat kepada rasul. Wa iza ja'uka, apabila orang ini datang kepada kamu Muhammad, hayyuka, mereka mengucapkan selamat juga. Mereka memberikan ucapan tahniyah juga, atau semacam ucapan salam juga ya. Cuma salamnya beda, bima lam yuhayyika billah, dengan salam yang tidak diajarkan Allah kepadamu. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, fi anfusihim, dalam dirinya, mereka mengucapkan dalam dirinya, artinya benaknya, laula yu'adzibun Allah. Jadi ketika berjumpa dengan Nabi, dia melihat bahwa Nabi Muhammad itu mengaku Nabi, mereka ini menentang, dalam hatinya menentang, dia berpura-pura baik di depan Nabi, lalu dalam hati mengatakan, laula yu'adzibun Allah, kalau kami salah kenapa Allah tidak mengazab kami? Bimanakul, dengan apa yang kami katakan itu kata-kata yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Tapi apa kata Allah? Walaupun tidak diazab sekarang, tapi hasbuhum jahannam, cukuplah bagi mereka neraka jahanam, yaslauna, yang akan mereka masuki,
fabi'sal masir, dan itulah tempat kembali yang paling buruk. Ayat terakhir. Waja'alu lillahi andada. Mereka menjadikan bagi Allah andada, sekutu-sekutu. Apa yang disekutukan tadi? Togok tadi. Jadi togok itu egonya jadi sekutu bagi Allah. Nah, apa kerjanya orang seperti ini? Liudillu an sabilih. Menyesatkan manusia dari jalan yang benar, dari jalan Allah. Maka apa kata Allah kepada nabinya? Qul, katakanlah Muhammad kepada orang seperti itu, tamatta'u, silakan bersenang-senang. Jadi mereka yang tidak mau menerima kebenaran di dunia ini nggak perlu membuat kita sewot, nggak perlu membuat kita kemudian marah, uring-uringan, bersungut-sungut, nggak perlu. Kenapa? Ya, toh setiap kita akan mati, meninggal, dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Lana amaluna walakum amalukum. Jadi, makanya dikatakan silakan, kalau menolak silakan. Tamattau, bersenang-senanglah, fa inna, maka sesungguhnya masirakum, tempat kalian kembali nantinya adalah ilan nar, kepada neraka. Jadi ujung-ujungnya kembali kepada neraka juga. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, makanya ya Nabi tidak ada yang marah. Bahkan orang dekatnya Nabi tidak beriman, Nabi biasa aja. Contohnya misalnya Nabi Nuh, istrinya tidak beriman, anaknya. Nabi Lut, istrinya. Asia, suaminya. Siapa lagi? Nabi Muhammad kita, pamannya Abu Lahab, diberikan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ya silakan, kata ayat ini, tamattu, silakan bersenang-senang sesuai dengan cita-cita hidup kalian, sesuai dengan cara pandang hidup kalian, sesuai dengan way of life kalian. Fa inna masirakum ilan nar. Tapi ingat, tempat kembali kalian adalah ke neraka. Jadi silakan. Hidup ini tidak ada paksaan, toh masing-masing kita bertanggung jawab di akhirat. Surat Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah meminta kepada seluruh manusia agar beribadah kepada Tuhannya, karena kita semuanya diciptakan oleh Tuhan, tidak ada yang lahir begitu saja. Ya, rabbakumul ladzi, i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum, bahkan orang-orang tua kita, orang-orang sebelum kita, moyang-moyang kita, semuanya diciptakan oleh Allah SWT. La'allakum tattaqun, dengan beribadah mudah-mudahan kalian naik tingkat menjadi bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda, dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini firasya, sebagai hamparan, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bangunan yang kokoh. Wa anzala minas sama', dan dia menurunkan dari langit ma'a, air. Fa akhraja bihi, maka dia mengeluarkan dengan air itu minas samarat, berbagai macam buah-buahan, rizqan lakum, rezeki bagi kalian, sehingga kita semuanya manusia di muka bumi ini bisa hidup dari bumi yang sama. Apa yang Allah minta? Sebetulnya bukan Allah minta. Allah inginkan kita supaya kita jangan sampai menderita. Yaitu fala taj'alu, janganlah engkau menjadikan lillah, bagi Allah, andada. Jangan menciptakan, jangan buat bagi Allah andad. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Jadi inilah yang diminta. Ya. Jangan sampai kalian menciptakan andada. Wa ja'alu lillahi andada. Makanya tadi Allah katakan wala taj'alu lillahi andada. Surat Al-Baqarah tadi wala taj'alu lillahi andada, karena di sini adalah wa ja'alu lillahi andada. Padahal ayatnya tadi di sini adalah wala fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu membuat andad, sekutu-sekutu bagi Allah. Wantum ta'lam, sementara kalian mengetahuinya bahwa tidak ada sesuatu pun yang tercipta dengan sendirinya. Surat yang paling banyak dihafal yaitu surat Al-Masad, surat Tabbat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat iyada abi lahab wa tabb. Binasalah, celakalah tangan daripada Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi sendiri. Wa tabb, dan benar-benar binasa. Ma ghna anhu maluhu
wa ma kasabu. Mereka kaya. Ingat, istrinya Abu Lahab itu adalah adik daripada Abu Sufyan. Itu kaya. Banyak hartanya, wa ma kasab, dan juga banyak amalnya. Artinya banyak berbuat. Tetapi karena pada saat yang sama juga benci kepada Nabi. Ya. Jadi ma agna'an humaluhu wa ma kasabu. Harta bendanya dan perbuatannya, apa perbuatannya mereka ini? Yaitu memberi, menjaga keamanan Masjidil Haram kalau terjadi musim haji dan umrah. Ma agna'an humaluhu wa ma kasabu. Tapi apa yang terjadi kata Allah? Saya sulanara. Mereka akan masuki neraka. Api yang menyala-nyala. Zatal lahabin, yang apinya bergejolak. Zatal lahab. Lahabin itu, lahabun adalah bergejolak. Bergejolak itu Bapak bisa lihat kalau api itu kayak menari-nari. Nah itu dia, menari-nari. Wa mra'atuhu, dan istrinya juga. Istrinya juga masuk neraka juga nih. Wa mra'atuhu. Jadi satu keluarga, suami istri masuk neraka. Jadi kita berharap kalau kita tidak bisa dua-duanya masuk neraka, minimal kita yang masuk, kalau tidak bisa dua-duanya masuk surga, minimal kita masuk surga. Yang sampai kita yang masuk neraka. Jadi kalau kita suami istri kan berharap masuk surga. Tapi seandainya tidak bisa, jangan sampai kita di sini, kita yang hadir di sini masuk neraka. Ya. Karena di sini katakan wa mra'atu, dan istrinya juga masuk neraka. Kenapa? Hammalatal hatab. Karena kerjanya membawa kemana-mana kayu bakar. Apa makna maksudnya membawa kayu bakar? Memprovokasi. Kayu bakar itu kan membakar. Memprovokasi orang untuk melawan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri wanita tetap kerjanya memprovokasi orang. Hamalatal hatab. Ya. Fi jidiha hablum min masad. Orang seperti ini adalah ibaratnya di dalam jidatnya itu ada tali. Jadi jidat itu kan ditarik ke belakang. Biasa terlihat. Bayangkan dulu ada sabut kelapa yang dipintal menjadi tali. Kayak rambut yang dikepang. Dikepang ya, dikepang juga namanya. Dikepang, dibikin tali. Diutas. Baru nanti jadi tali ditarik ke belakang. Nah, itu start dari jidatnya. Ya. Sini sebutnya lehernya. Artinya saya jidatnya karena jidiha. Leher itu ada juga unuk. Ya, unuk. Fi jidiha hablum min masad. Artinya bahwa di kepalanya itu ada tali. Apa artinya apa Mas Kaisar Bagja? Kemana? Yang namanya sabut itu kan gampang terbakar. Ya. Kemana-mana itu membawa kayu bakar yang diikat dengan sabut kelapa di kepalanya, sehingga kerjanya kemana-mana. Isi kepalanya itu adalah sabut. Isi kepalanya itu cuma berpikir bagaimana memprovokasi orang untuk melawan Muhammad. Fi jidiha hablum min masad. Nah, apa tempatnya mereka? Saya selanaran zatal lahabin. Inilah yang akan terjadi pada siapa yang di dalam dirinya ada ego, ada amarah, dan sebagainya. Pada orang lain. Maka oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, kita harus jangan sampai masuk dalam kategori seperti ini. Yaitu, waja'alu lillahi andada liyudillu an sabilihi. Qul tamattau fa inna masirakum ilan nar. Karena siapa saja masuk di sini, ya kita susah untuk keluar. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pengetahuan baik kita, agar kita minimal untuk diri kita masing-masing, menghindarkan diri kita dari azab api neraka. Karena kalau kita masuk ke sana, jangan kita berpikir nanti kita keluar. Seandainya pun keluar, tapi kalau sudah begitu kan repot. Panasnya api neraka itu tak bisa dibayangkan dengan panas manapun di dunia ini. Ya, jadi semua panas di dunia dikumpulkan tidak akan sama dengan panasnya api neraka. Sampai pernah ada hadis mengatakan bahwa semua api yang ada di muka bumi ini hanya sepercik daripada api neraka. Artinya ini hanya memberikan perumpamaan tentunya begitu panasnya neraka. Jadi api di muka bumi ini adalah hanya percikan, satu percik dari api neraka. Maka oleh sebab itulah kita harus menghindarinya, dan cara untuk menghindarinya cuma satu kali, yaitu di dunia ini saja. Kalau kita nanti pindah ke sana, kita tidak mampu melakukannya lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah SWT, dari Al-Quran, kalau ada salah, khilaf, itu dari salah, khilaf, kekurangan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Walaupun minkum, yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur.
Alhamdulillah, barakallahu fi azim azim sallallahu Muhammad wa alihi wa ajib baik usul Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dalam konteks irfani, di mana air boleh dizahir batinkan sisi makna maknawi dia, maka ia mengalir di dunia dan menumbuhkan pohon-pohon tadi, dan pohon-pohon tadi menjadi bukan saja merendang untuk melindungi orang di bawahnya, seperti di bai'ah Ridwan tadi, dan ini mengalir terus sampai di syurga pun kita dikatakan mereka tahtiyal anhar. Maka dalam konteks bai'ah tadi, apakah sukun tadi sisi irfani boleh ditafsir terjemahkan maknawinya kepada bukan sakinah je, tapi kepada sakinah tu jadi sukun atau sebuah kematian daripada segala sesuatu selain padanya, hingga kita menyatu atau fana dengan pohon tadi. Sebab setiap benda yang mati ni akhirnya akan diserap oleh air tadi untuk menyatu dengan pohon tadi. So the recycle of the water cycles akan terus menerus sampai forever, memanfaatkan buah-buah tadi kepada siapa yang memakannya. Di pencerahan teguran Ustaz, afwan. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, dalam bahasa Al-Quran itu sering muncul kata wali. Sayangnya di masyarakat kita ini kata wali ini mengalami pengaburan, kabur. Kenapa? Karena kata wali itu seakan-akan ditujukan kepada pendakwah agama tertentu dulu, kamu gitu. Seperti di Indonesia ada wali Songo, kalau di Bali ada wali Pitu dan sebagainya. Kita berpikir itulah wali, kamu gitu. Yang namanya Sunan Kalijaga wali, kamu gitu. Yang namanya Sunan Bonang wali, Sunan Gresik wali. Nah, gitu-gitu. Apakah itu salah sebetulnya? Ya, itu penghormatan bagi mereka. Tapi wali yang dibicarakan dalam Al-Quran adalah benar-benar yang bisa memberikan jaminan kepada kita nanti di akhirat. Nah, pertanyaan, apakah kita bisa berwali kepada wali Songo? Jawabannya tidak bisa, karena wali Songo nanti sendiri mencari tempat perlindungan nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia bukanlah orang maksum. Ya. Yang disebut dengan wali itu yang bisa benar-benar memberikan perlindungan kepada kita adalah yang sudah selesai masalahnya nanti di hadapan Allah. Orang yang sudah selesai masalahnya di hadapan Allah, yang telah diterima kewaliannya oleh Allah, mendapatkan approval dari Allah, sudah di-endorse oleh Allah SWT untuk kita. Nah, sudah disebutkan seperti tadi Nabi Ibrahim mengatakan wa min dzurriyyati, zuriatnya Nabi Ibrahim, baru kemudian la yanalu ahdi zalim, berarti tidak melakukan kezaliman. Nah, itu sudah jelas. Nah, jadi ini yang pertama perlu kita sampaikan. Jadi kata wali dalam Al-Quran banyak, dan artinya apa? Tempat berlindung misalnya. Wali juga bisa bermakna teman, sahabat. Wali juga bisa bermakna bernaung seperti kata Pak Nur tadi. Jadi wali jadi kalau kita berwilayah bernaung padanya. Jadi namanya wali. Di dalam sekolah ada namanya wali kelas. Wali kelas itu atau wali murid. Wali kelas itu artinya yang melindungi kelas itu, yang bertanggung jawab atas kelas itu. Ini namanya wali itu penanggung jawab, pelindung. Wali murid yang melindungi murid itu. Maksudnya kalau ada apa-apa dengan murid itu, wali tersebut yang dihubungi, yang bertanggung jawab. Sekolahnya anaknya tidak selesai, tidak beres, walinya dipanggil. Nah, begitulah kira-kira. Jadi wali itu penanggung jawab, pelindung. Jadi kita ini butuh wali. Dan tidak boleh sembarang wali. Harus wali yang di-approve oleh Allah SWT. Harus wali yang disampaikan, di-endorse oleh Allah SWT. Tidak boleh kita mencari wali asal wali. Kita menghormati ulama-ulama semuanya dari manapun asalnya, tetapi tetap kita harus mendudukkan Al-Quran sebagaimana mestinya. Yaitu wali yang dimaksud dalam Al-Quran adalah wali yang di-approve oleh Allah SWT, yang di-ACC, yang di-okekan oleh Allah SWT, yang ditunjuk oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya. Nah, inilah dia. Nah, ini yang berkenaan dengan wali. Makanya wali itu bertingkat-tingkat. Pertama adalah setelah nabi, wali setelah nabi. Di atasnya ada nabi, di atasnya ada Allah, jadi bertingkat-tingkat tuh. Makanya Allah mengatakan innama waliyukumullah, dari atas, Allah dulu dari atas. Baru rasuluh ke bawah. Kenapa rasul? Rasuluh, rasulnya Allah. Karena kata rasul itu ada hu di belakangnya, rasuluhu. Rasuluh itu dalam kaidah bahasa Arab namanya mudhaf ilaih, rasul yang disandarkan kepada Allah. Kenapa? Karena rasul itu dipilih oleh Allah. Baru kemudian
wali kan begitu. Wal mu'minin innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah dan seterusnya. Nah, jadi ada 3 tuh tingkatannya. Nah, dengan demikian kita harus mencari perlindungan kepada orang mukmin yang mendapatkan jaminan perlindungan dari Rasulullah. Kita mengikuti Rasul, disebut Rasul kalau mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah nasib kita nanti di akhirat. Menyangkut masalah kehidupan sesungguhnya kita nanti di akhirat. Yang kalau kita salah di sini, salah selama-lamanya. Maka ini sangat berbahaya. Karena kehidupan kita bukan di dunia ini, jemaah sekalian. Kehidupan di dunia ini hanya sementara saja. Kehidupan kita sesungguhnya di sana. Di alam akhirat, itulah kampung halaman kita. Nah, makanya kita ingin cari wali dari dunia ini supaya nanti bisa juga melindungi nanti kita di akhirat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, tadi diumpamakan bahwa wali itu pohon. Karena dengan pohon itu kita berlindung. Nah, pertanyaan kenapa mesti disebutkan pohon? Nah, kata-kata Pak Nur tadi bagus. Karena pohon itu adalah kehidupan. Pokok itu kehidupan. Dan kehidupan itu bersumber dari air. Kan kita sudah bahas di surat sebelumnya. Kami ciptakan semuanya dari air. Ya. Bahkan Allah mengatakan arasnya Allah di atas air, arsyu alal ma. Nah, jadi airlah yang menyebabkan pohon itu tumbuh. Nah, dari manakah air itu sesungguhnya? Al-Quran berkali-kali mengatakan air itu bukan dari tanah, tapi selalu disebutkan air itu dari langit. Kalau kita membuat sumur, air kan dari tanah. Tapi coba baca Al-Quran, tidak pernah menyebut air dari tanah. Selalu anzala minas sama'i ma'a, air dari langit. Karena walaupun kelihatannya di tanah, tapi aslinya dari langit. Nah, berarti yang menghidupkan pohon syajarah tadi, syajaratin thayyibatin, adalah air dari langit. Air apa itu? Air yang suci, yang bening. Dan itu adalah wahyu. Nah, air inilah yang harus mengalir pada sekujur jiwa kita, sebagaimana air tanah mengalir pada sekujur tubuh kita. Kalau air tanah kita butuhkan untuk tubuh kita, maka air langit kita butuhkan pada jiwa kita. Ya, maka harusnya kita isi dengan air. Nah, air kita disebut dengan air apa? Kebeningan. Ketika tidak ada campurannya. Ketika dia bisa bergabung dengan apapun juga dan siapapun juga. Air itu pada dasarnya adalah manifestasi sempurna daripada Allah, tetapi diungkapkan, diumpamakan, dimisalkan, dicontohkan dengan air. Karena hanya Allah itulah yang bisa, atau air itulah yang bisa kita gunakan untuk menerangkan keberadaan Allah. Kan air ada di mana-mana. Ya, Allah juga ada di mana-mana. Allah adalah sumber kehidupan, Al-Hayyu. Air juga adalah sumber kehidupan. Nah, dengan demikian, marilah kita menghadirkan air wahyu pada diri kita, yaitu Allah. Tapi ingat, melalui apa? Melalui pohon yang suci. Tidak bisa dia hadir begitu saja kalau tidak melalui pohon yang suci. Ada lagi yang lain? Tidak ada, di Kalau chatroom. tidak ada, berarti kita akhir sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Terima kasih Makasih, Ustaz. Ustaz. Iya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, syukran Bu Ayu. Sama. Terima kasih Ustaz Bu Ayu. Sama-sama. Sama. Makasih Syukran Bu Ustaz, Ayu. Bu Ayu. Ya, Sama Sinta. Makasih Ustaz, makasih Bu Ayu. Ya, Sama Bu Bu. Ica. Assalamualaikum ya Ustaz, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, afwan. Selamat beristirahat Ayahanda. Syukran Ustaz, syukran Bu Ayu. Afwan Bu. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Pak Saniman. Semoga Pak Saniman juga sehat selalu. Pak Rum yang lain juga saya pamit juga dulu ya, Pak ya. Ya, baik Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rum duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, saya juga duluan. Izin Baik, lah. Bu Ayu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Haji.